Haleluya, jemaat yang Tuhan kasihi, shalom. Nah, saudara, minggu ini kita akan belajar, saudara, bahwa Kristus itu datang, saudara. Dia menjadi model dan sekaligus menjadi sumber kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kristus bukan hanya datang untuk mati di kayu salib menebus kita dari dosa, tapi Kristus menjalani sebuah kehidupan di mana saudara dia menjadi manusia yang memiliki sifat tubuh seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Nah, kemudian saudara, Kristus menghidupi gaya hidup sebagai manusia itu, saudara, dan dia mentaati Bapa. Dia hidup, saudaraku, menggenapi semua hukum Taurat dengan sempurna. Tujuannya, saudara, supaya dia, setelah dia menebus kita dari dosa, saudara, dia masuk ke dalam hidup kita dan dia menjadi model. Kemudian saudara, sekaligus sumber kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara, saya bacakan satu ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, dia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, saudara, kalau orang betul ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam dia bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, saudara, waktu itu ajaran sesat, ya, doketisme yang dipengaruhi juga oleh saudara Gnostik, ya, yang mengajarkan bahwa tubuh Yesus itu tidak asli manusia, saudara. Nah, saya hanya singkat menguraikan ini. Akibatnya, saudara, di 1 Yohanes menjelaskan ajaran-ajaran sesat ini tidak percaya Yesus datang sebagai manusia sejati. Nah, itu sebabnya, saudara, kalau dia datang bukan sebagai manusia sejati dan dia tinggal di dalam kita, saudara, maka penebusannya Kristus itu palsu. Dan Kristus tidak mengerti, saudaraku, bagaimana menghidupi tubuh yang sifatnya seperti kita. Nah, saudara, Kristus ternyata berhasil menghidupi, ya, sebuah tubuh yang, saudaraku, asli manusia 100%. Sehingga dia, saudara, dapat menjadi model, ya, dan sekaligus sumber hidup kita. Nah, saudara, sekali lagi, mengapa Kristus harus berdiam di dalam kita? Sekali lagi, saudara, supaya kita bisa hidup sama seperti dia hidup, saudara. Ya, supaya kita bisa, saudara, hidup ini bukan dengan kekuatan kita lagi. Karena kalau dengan kekuatan kita nggak mampu, saudaraku, hidup taat kepada Bapa. Nah, Yesus taat kepada Bapa, saudara. Supaya, saudara, ketika dia ada di dalam kita, dia menjadi sumber kasih karunia buat kita. Sehingga, saudara, kita hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Nah, kalau kita mengandalkan Yesus yang sudah pernah menjadi manusia, sama seperti tubuh kita, tubuh dia, saudara, hanya tidak berdosa, maka, saudara, kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Ini luar biasa, saudara. Nah, saya mau bacakan, saudaraku, dalam Roma pasal 5, dikatakan demikian, saudara. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wow, saudara, karena satu orang di sini dikatakan maut telah berkuasa. Nah, tapi lebih benar lagi karena satu orang, saudara, yaitu Yesus Kristus, haleluya, kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran.
Saudara, karena Yesus satu orang itu, ya, dia adalah orang, di sini dikatakan saudara, ya, dia manusia sejati yang pernah menghidupi hidup kita, saudara. Sekarang dia menjadi sumber hidup kita. Kalau kita mengandalkan dia sebagai sumber hidup kita, saudara, maka kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ya, kita dapat kasih karunia demi kasih karunia dan anugerah kebenaran. Artinya apa, saudara? Ya, artinya kita mampu hidup sama seperti Kristus hidup secara manusia, saudara. Ya, kita bisa hidup seperti dia, ya, taat kepada Bapa. Wow, ini luar biasa, saudara. Ya, dan dikatakan demikian, saudara, ya, kita akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Saudara, dahsyat sekali. Kalau kita mengandalkan Yesus, maka kita akan hidup dan berkuasa. Kita akan hidup seperti dia dan berkuasa. Berkuasa untuk apa, saudara? Nah, kalau kita baca terjemahan-terjemahan lain, saudara, ya, dikatakan, saudara, kita akan, saudaraku, berkuasa seperti seorang raja. Artinya memerintah, saudara, sehingga kita bisa mengalahkan, saudara, semua kuasa keinginan daging yang ada di dalam tubuh kita. Kita dapat, saudaraku, ya, mengalahkan, saudara, respon-respon otomatis di dalam tubuh kita. Ingat, ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas, saudara, walaupun kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, saudara, ya, namun, saudara, karena tubuh kita dulu pernah dikuasai, saudaraku, oleh manusia lama yang kepalanya adalah Adam, saudara, maka tubuh kita ini, saudara, ya, walaupun udah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, ya, tapi tubuh kita ini, saudara, masih dikuasai oleh respon-respon otomatis. Nah, saya ulangi lagi, saudara, saya pernah jelaskan, ya, saudara, beberapa waktu yang lalu bahwa seperti ayam yang, saudaraku, kepalanya sudah dipotong, ayam itu sudah mati kan, saudara, tapi ayam itu masih geleper-geleper. Nah, ini gerakan geleper-geleper ini dari mana, saudara? Apakah itu dari kepala? Tidak, udah putus hubungan dengan kepala. Tapi geleper-geleper itu adalah, ya, saudaraku, respon otomatis yang ada di dalam tubuh ayam ini. Nah, demikian juga kita, saudara. Kita udah diputus hubungkan dengan manusia yang lama kepalanya Adam. Kita udah putus hubungan. Kita sekarang udah dicangkokkan, masuk ke dalam tubuh Kristus. Kita menjadi hamba kebenaran. Namun dalam tubuh kita ini, saudara, ada respon-respon otomatis yang, saudara, ya, menjadi kecenderungan, sehingga kita cenderung, saudaraku, ya, masih mau melakukan perilaku-perilaku yang lama. Nah, saudara, kecenderungan-kecenderungan ini, ya, bahasa lainnya adalah, saudaraku, ada kuasa dosa, kata Paulus, di dalam tubuh kita ini. Ya, karena tubuh kita walaupun sudah jadi milik Kristus, tapi belum sempurna. Tubuh kita masih tubuh yang lama, belum dibangkitkan. Itu sebabnya, saudara, masih bisa dikuasai oleh respon-respon otomatis yang berdosa. Nah, bagaimana cara menghilangkan respon-respon otomatis yang berdosa itu? Nah, saudara, kita akan lihat, saudara, bagaimana caranya. Nah, kita mau lihat hari ini, saudaraku, di dalam Titus pasal 2, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita mau baca ayat ini, sangat luar biasa, perikop ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, ayat 11 ini bicara, saudara, kasih karunia Allah
yang menyelamatkan manusia sudah datang, sudah nyata. Ya, ini adalah saudaraku, kita diselamatkan dengan cara oleh kasih karunia saudaraku, karena kita dapat iman, kita dibenarkan. Ya, ini sudah nyata, ini sekali untuk selamanya. Tapi saudara, nggak cukup sampai di situ, cuman dibenarkan saudara. Nah, ayat yang ke-12 saudara dikatakan begini, ia. Nah, ia di sini siapa saudara? Kalau saudara baca terjemahan bahasa Inggris ataupun saudaraku terjemahan BIMK, dikatakan ia di sini adalah kasih karunia itu sendiri, ya, rahmat Allah itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Wow, saudara, jadi kasih karunia membenarkan kita supaya kita, saudaraku, jadi orang benar, ya, diselamatkan. Tapi nggak cukup, saudara. Keselamatan itu belum selesai, ya. Ayat 12, kasih karunia yang sama, saudara, mendidik kita. Wow. Jadi, saudara, kasih karunia itu bukan sampai hanya membenarkan, tapi dia didik kita, saudara. Nah, kata mendidik di sini adalah seperti seorang ayah mendidik anaknya, saudara. Mendisiplin. Ya, mendisiplin. Jadi, saudara, kasih karunia itu juga sekaligus, saudaraku, ya, memberikan disiplin-disiplin rohani kepada kita. Melalui disiplin-disiplin rohani itulah kita dilatih oleh kasih karunia, sehingga kita bisa meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di mana? Di surga nanti. Oh, bukan. Di dalam dunia sekarang ini. Wow, saudara, artinya saudara, kalau kita benar menerima kasih karunia sejati itu bukan hanya membenarkan kita, tapi dia mendidik kita, saudara. Ya, mendidik, ya, mendisiplin kita. Jadi lewat disiplin ini kita bisa, saudaraku, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kita bisa kalahkan kedagingan kita, saudara. Ya, keinginan-keinginan daging kita. Ya, bukan hanya itu, kita bisa hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Ya, di dunia yang sekarang ini. Jadi bukan nanti di surga. Wow, ini dahsyat. Inilah pengudusan yang dikerjakan oleh kasih karunia yang sama. Nah, nggak berhenti sampai di situ, saudara. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kasih karunia di sini, saudara, bukan hanya membenarkan kita, melatih kita supaya kita dapat hidup kudus, tapi kasih karunia juga, saudara, membuat kita satu hari kelak, ya, siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga waktu dia datang kita dimuliakan, saudara. Ya, mendapat pemuliaan di mana tubuh kita nanti, saudara, mendapatkan kebangkitan sama seperti tubuh kebangkitannya Kristus. Wow, inilah pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Semua dikerjakan oleh kasih karunia yang sama. Nah, saudara, karena itu, saudara, ya, tidak berarti kalau kasih karunia, ya, sudah ada dalam diri kita, kita tidak usah ngapa-ngapain, kita otomatis kudus. Betul, semua karena pekerjaan kasih karunia, saudara. Tapi dengar, saudara, kasih karunia yang benar itu bukan hanya, saudaraku, ya, memberikan kita, saudaraku, pembenaran, tapi kemudian, saudara, membiarkan kita bergumul dengan dosa
Sehingga saudaraku, kita hancur karena dosa dan kita kalah karena dosa. Enggak. Kasih karunia itu enggak meninggalkan kita hanya sampai pembenaran, saudara. Tapi dia mendidik kita. Jadi kasih karunia yang benar, saudara, termasuk di dalamnya ada anugerah disiplin rohani. Itu kasih karunia yang benar. Jadi kalau ada yang ngajar, saudara, kasih karunia itu ya membenarkan kita supaya nanti satu saat kita pasti diselamatkan, siap menantikan kedatangan Tuhan. Ya, pengudusannya, saudara, nggak dibahas. Pengudusannya, saudaraku, ya optional, ya itu pilihan. Boleh kudus di dunia ini, boleh enggak. Nah, saudara, itu kasih karunia yang palsu. Kasih karunia, saudara, bukan hanya saudara membenarkan kita, tapi kasih karunia ya melatih kita. Nah, ini dia, supaya kita bisa praktek disiplin-disiplin rohani. Wow, ini powerful sekali, saudara. Nah, jadi saya kasih ilustrasi, saudara. Ya, sebab ada orang yang mengajarkan begini, saudara. Ya, kita nggak perlu praktek yang namanya disiplin-disiplin. Karena itu Taurat, katanya, saudara. Apalagi pakai kata harus berdoa, harus baca firman. Oh, yang harus itu Taurat. Ya, memang, saudaraku, ya, seringkali memang ada orang mempraktekkan disiplin rohani, saudara, sebagai apa, saudara? Sebagai legalistik. Betul, saya nggak setuju dengan itu. Tapi, saudara, jangan lupa, saudara, disiplin rohani juga adalah bagian dari kasih karunia. Iya, jadi itu bukan legalistik, saudara. Itu bagian dari kasih karunia. Ya, nah saya kasih contoh, saudara. Saudara, Tuhan bukan cuma memberikan kita kasih karunia-Nya, tapi sekaligus sarana kasih karunia-Nya, saluran kasih karunia-Nya. Saya kasih contoh begini, saudara. Ilustrasi yang sehari-hari adalah, misalnya saudara pernah beli jus kotak. Pernah beli? Saudara, kalau mau minum jus kotak harus pakai apa? Harus pakai sedotan. Ya, kalau nggak ada sedotan nggak bisa masuk jus itu ke dalam perut kita. Nah, waktu saudara beli jus kotak, saya mau tanya, udah termasuk sedotannya nggak, saudara? Termasuk, itu sudah termasuk harga yang kita bayar. Jadi bukan hanya saudara beli jus kotak, saudara beli juga sedotannya. Nah, sedotan itu, saudara, adalah sarana, saluran supaya jus itu bisa masuk ke dalam perut kita. Demikian juga, saudaraku, kasih karunia. Tuhan bukan hanya memberi kasih karunia kepada saudara, sekaligus sarananya, sekaligus apa, saudaraku, ya, itu apa, sedotannya, saudara. Nah, sedotannya pun itu adalah kasih karunia, saudara. Jadi, saudara, ya, kita, saudaraku, harus mengerti, saudara, bahwa ya sedotannya itu, saudara, itulah sarana-sarana kasih karunia yang disebut disiplin rohani. Jadi, saudara, mempraktekkan disiplin rohani itu bukan hukum Taurat, artinya, saudara, ya legalistik, bukan. Itu bagian dari kasih karunia. Jadi kalau kasih karunia yang benar saudara terima, dia akan mendidik kita supaya kita praktek disiplin-disiplin rohani. Karena dengan kita praktek disiplin rohani, maka kasih karunia mengalir dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita bisa, saudaraku, ya, hidup dan berkuasa. Tadi itu, saudara. Nah, kita baca ayat 14. Kenapa? Karena Paulus jelaskan, saudara, kenapanya ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Alasannya karena gini, saudara, Yesus sudah menyerahkan dirinya sendiri. Ya, jadi dia memberi dirinya, saudara. Dirinya sendiri mati di kayu salib. Dirinya sendiri masuk ke dalam diri saudara.
menjadi sumber kasih karunia, saudara. Nah, dialah saudaraku adalah pemurid saudara, saudara pemagang dia, maka dia saudaraku akan melatih saudara, karena dialah sang kasih karunia itu, dia akan melatih saudara supaya saudara dapat bebas dari segala kejahatan. Wow, berapa kejahatan? Segala kejahatan. Yesus mati bukan hanya untuk mengampuni dosa saudara. Kalau sampai hanya mengampuni dosa, apa akibatnya saudara? Ya, kita bikin lagi karena hanya sampai pengampunan. Tidak. Tuhan mau saudaraku bebaskan kita dari segala kejahatan. Artinya bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi kita bisa lepas dari dosa itu, menang dari dosa itu saudara. Nah, caranya gimana? Kasih karunia itu harus melatih kita, yaitu Yesus Kristus, guru dan Tuhan kita. Dia saudaraku adalah guru yang dimana kita jadi pemagangnya saudara. Dia akan latih kita terus menerus. Nah, karena itu saudara, pada minggu ini saudara, kita mau belajar sebagai pemagang murid, belajar bagaimana kita saudaraku mempraktekkan disiplin-disiplin rohani dalam hidup kita saudara. Nah, kalau nanti saudara pelajari Matius 6, kemudian saudaraku waktu peristiwa Tuhan Yesus puasa 40 hari. Nah, perhatikan di situ saudara bisa menemukan Tuhan Yesus yang tidak punya dosa sama sekali saudara, tapi dia mempraktekkan disiplin-disiplin rohani dalam tubuh manusianya saudara. Dia praktekkan ini. Nah, kenapa saudara? Dia praktekkan ini supaya dia saudaraku menjadi model dan sekaligus sumber kehidupan buat kita. Sehingga ketika dia ada di dalam kita saudara, dia melatih kita melakukan disiplin-disiplin rohani ini. Maka kita belajar saudaraku disiplin-disiplin rohani apa saja. Nah, contohnya saudara, berdoa. Yesus kasih contoh bagaimana dia berdoa. Saudara, Yesus nggak pernah berbuat dosa dalam tubuhnya saudara, tapi dia kasih contoh bagaimana berdoa supaya kita saudaraku juga dilatih bisa berdoa, karena saudaraku disiplin doa adalah sarana kasih karunia untuk kita bisa lepas dari saudaraku segala kejahatan itu. Kita praktek saudara. Contoh lagi, ibadah sejati. Saudara, itu adalah saudaraku disiplin. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Karena tubuh kita ini saudaraku miliknya Tuhan. Kita mesti disiplin, praktek terus sampai jadi gaya hidup saudaraku. Nah, ketika kita praktek ini saudara, maka apa yang terjadi saudara? Maka kita dilepaskan dari segala bentuk kejahatan. Ikatan-ikatan dosa yang didatangkan lewat kuasa dosa, itu saudaraku kita bisa menang. Karena kita bisa memerintah bersama Kristus. Kita hidup dan berkuasa. Disiplin merenungkan firman. Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan hanya oleh roti. Tapi saudara, oleh segala perkataan yang keluar dari mulut Allah. Disiplin apa lagi? Tuhan Yesus kasih tunjuk saudara. Dia berpuasa. Memang kita nggak harus berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi prinsipnya dia ajar kita saudaraku berpuasa. Itu disiplin rohani. Praktekkan saudara. Tuhan Yesus menyendiri. Ini namanya disiplin solitude. Menyendiri. Kemudian dia berdiam diri. Biasanya menyendiri dan berdiam diri itu saudaraku dipraktekkan bersamaan. Diam aja saudara, silence. Kemudian saudaraku ibadah raya. Itu adalah saudaraku disiplin. Kita ketemu, kita beribadah sama-sama dengan bagian tubuh Kristus yang lain. Itu disiplin saudara. Kemudian saudara,
saling membangun, ya, di komsel, di kompak, ya, itu adalah saudaraku disiplin rohani, ya. John Wesley, saudara, ya, gerakan metodis kenapa sangat dahsyat kegerakannya, saudara, ya, karena John Wesley, ya, dia percaya begini, saudara, orang Kristen gak cukup hanya dibenarkan terus berhenti, ya, sampai di situ, tapi dia mesti hidup kudus. Nah, supaya dia bisa hidup kudus, saudara, maka orang Kristen harus mempraktekkan sarana-sarana kasih karunia, saluran-saluran kasih karunia, saudara. Nah, bagaimana mempraktekkan sarana-sarana kasih karunia? Nah, dia menjelaskan ada 3 sarana kasih karunia yang sangat, saudaraku, penting dipraktekkan agar kita terus-menerus hidup kudus, ya. Nah, saudara, yang pertama dia sebut society. Nah, kalau kita ini ibadah equipping, ya, ibadah raya hari Minggu sifatnya adalah untuk equipping, saudara, kalau zaman itu, saudara. Jadi dia mendorong semua orang Kristen berdisiplin, mendengarkan firman yang disampaikan oleh, saudaraku, pemimpin-pemimpinnya, oleh equiper-equipernya, saudara. Dia mendengar, diperlengkapi. Tapi nggak cukup hanya diperlengkapi, saudara. Yang kedua, mereka perlu mengaplikasikan apa yang didengar itu, saudara, di hari Minggu, saudara, ya, di dalam pertemuan yang kedua namanya kelas. Nah, zaman dulu kelas itu bukan duduk jejer-jejer, bukan. Kelas itu duduknya bundar, saudara. Semua orang boleh ngomong. Ya, kalau kita ini namanya komunitas sel atau komunitas kerajaan, saudara. Nah, ini penting. Di mana kita punya keluarga, kita hidup sebagai keluarga, di mana kita saling membangun, saudaraku. Ya, itu yang John Wesley katakan. Kalau kita nggak disiplin praktek ini, kita nggak bisa hidup kudus, saudaraku. Sarana kasih karunia-Nya harus kita praktekkan. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, nggak cukup hanya di kelas, tapi perlu sharing yang lebih dalam, saudara. Nah, John Wesley menyebut pertemuan ini band. Ya, inilah komunitas sepakat kalau di kita, saudara, atau di zamannya Tuhan Yesus disebut hafruta, 2-3 orang. Ya, kalau John Wesley praktekkan 2-4 orang. Ngapain? Ini kelompok sejenis, ya, zaman itu sejenis, di mana mereka, saudara, berakuntabilitas seorang akan yang lain, saudara, di mana mereka, saudara, terbuka ngaku dosa, ya, saling mendoakan, ya, mereka benar-benar, saudaraku, hidup dalam terang, ya, dan itu sebabnya, saudaraku, ketika mereka praktekkan 3 disiplin ini, saudara, revival terjadi sangat dahsyat sekali. Salah satu revival terpanjang, ya, yang pernah terjadi di dunia ini, saudara, adalah kegerakan yang dipimpin oleh hambanya, saudaraku, John Wesley ini, saudara. Nah, saudara, apakah kita mau praktek disiplin-disiplin rohani, saudara? Dan praktekkanlah itu, saudaraku, sebagai bagian dari kasih karunia. Itu bukan legalistik, itu bukan, saudaraku, sebagai syarat keselamatan, tapi justru itu bagian dari keselamatan yang kita peroleh, bagian dari kasih karunia. Mari kita praktekkan, dan ada kasih karunia, kita pasti mampu mempraktekkannya, saudara, dan kita akan lihat hasilnya luar biasa, saudara. Coba kita dengar beberapa kesaksian di mana, saudaraku, orang-orang yang mempraktekkan disiplin rohani, hidupnya mengalami, ya, saluran kasih karunia itu bekerja luar biasa, saudara, mengubah hidupnya. Mari kita dengarkan beberapa kesaksian ini. Shalom, nama saya Marta Setiawati, saya tinggal di Yogyakarta. Saya dan suami punya pergumulan yang sama. Kami sering tidak bisa disiplin rohani, yaitu bangun pagi saat teduh, ya, setiap pagi. Jadi selama ini kami sering bolong-bolong, ya, kadang siang, kadang malam, kadang-kadang karena kerjaan sampai lupa. Itu menjadi pergumulan kami. Kami bisa belajar untuk tiap pagi
kami sudah bangun tidur memulai dengan beribadah. Nah, yang kedua, Koramdeo ini ternyata luar biasa, bukan cuma sekedar ibadah. Di ibadah ini kami belajar untuk mempraktekkan Koramdeo sepanjang waktu. Koramdeo yang artinya adalah kita berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan sepanjang waktu 24 jam dalam hidup kita. Dari Koramdeo ini, kehidupan pernikahan saya dan suami saya benar-benar dipulihkan, puji Tuhan. Kami 17 tahun menikah, selama ini kami punya masalah yang akar masalahnya nggak pernah selesai, yaitu tentang komunikasi. Karena kami sama-sama keras, komunikasi kami tidak baik, dan itu hampir setiap hari menjadi konflik ya. Dari hal yang kecil pun bisa jadi konflik karena komunikasi yang nggak bagus. Kami menyadari masalah itu, tetapi kami juga bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Sampai saya kadang juga mengajak suami untuk ikut konseling ya. Beberapa kali ikut konseling, beberapa kali ikut kelas-kelas pemulihan, tetapi tetap masalah komunikasi itu tetap menjadi masalah buat kami berdua. Nah, sejak mengikuti ibadah Koramdeo itu, saya dan suami belajar untuk mempraktikkan Koramdeo. Setiap saat merasakan kehadiran Tuhan. Jadi ketika saya mau marah sama suami, ketika saya mau berkata-kata yang menyakitkan suami, yang pedes ya, yang menyinggung perasaan dia, saya mulai berpikir ada Tuhan di depan saya, ada Tuhan di dalam hidup saya. Masa saya mau ngomong yang menyakitkan hati suami? Begitu juga dengan suami saya. Sejak dia praktek Koramdeo, sikapnya berubah. Dia bisa lebih lembut, dia bisa lebih sabar, dia berani memimpin keluarga, menjadi imam. Dari hubungan komunikasi kami yang terjalin baik sejak kami mempraktekkan Koramdeo, otomatis hubungan dengan anak-anak pun menjadi baik. Yang anak-anak awalnya sering memberontak, sekarang anak-anak pun menjadi baik. Satu lagi, melalui Koramdeo itu kami juga belajar mempraktekkan yang namanya kompak. Jadi setiap hari selama 30 menit kami akan melakukan kompak komunitas sepakat dengan beberapa teman kami. Saya punya kompak sendiri dengan teman wanita, suami juga punya kompak sendiri dengan teman pria. Nah, kompak ini sangat dahsyat dan luar biasa karena di kompak inilah kami belajar sharing Koramdeo yang kami praktekkan sepanjang hari, dan teman-teman kompak itulah yang menjaga kami untuk tetap komitmen dan konsisten melakukan Koramdeo. Shalom saudara, saya James. Saya mau bersaksi apa yang saya alami setelah saya mengikuti mesbah pagi. Nah, sejak itu sampai saat ini yang saya alami adalah setiap pagi saya, istri, dan tubuh Kristus itu secara konsisten membangun mesbah pagi setiap hari sampai saat ini. Hal yang belum pernah kami alami sebelum pandemi. Justru di saat pandemi begitu banyak orang yang secara disiplin dan konsisten berdoa bersama-sama setiap pagi mulai jam 5 pagi. Nah, kami juga mulai hidup di dalam kompak ya, komunitas sepakat kelompok pemuritan. Sejak saat itu kira-kira satu bulan kemudian kompak-kompak kelompok-kelompok pemuritan itu bermunculan secara alami, secara otomatis. Dan hingga saat ini ada sekitar 40-an kompak. Dan kompak-kompak ini sekarang sedang mengikuti pemuritan SPK. Nah, hubungan saya dan keluarga, baik istri dan anak-anak juga mengalami pertumbuhan. Saya dipulihkan Tuhan dalam kemurnian hati, dalam motivasi saya dalam melayani Tuhan, dalam saya mau berubah dalam karakter Kristus. Tuhan singkapkan perbuatan-perbuatan saya yang selama ini berdampak buruk kepada anak-anak saya, di mana anak saya sulit untuk terbuka dengan saya, tetapi setelah saya mengalami perubahan, transformasi hati, anak-anak saya itu bisa terbuka, berkomunikasi dengan baik dengan saya. Dan anak-anak saya juga itu menjadi disiplin dalam merenungkan firman, bukan cuma membaca, tapi merenungkan firman setiap hari. Mereka menuliskannya dan membagikannya di kelompok pemuritan mereka. Dan mereka juga masuk dalam kelompok sepakat hampir setiap hari. Nah, ada banyak pengalaman pemulihan, kelepasan, dan lain-lain yang kami alami pribadi maupun ketika kami melayani jiwa-jiwa. Baik dalam pribadi kami maupun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ada banyak hal-hal luar biasa yang selama ini sulit untuk ditembus,
sulit untuk diselesaikan, tetapi ketika mereka atau jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, mereka taat, maka pemulihan, kelepasan itu segera terjadi dalam waktu yang singkat. Haleluya, saudara-saudara. Betapa luar biasanya kesaksian-kesaksian tadi. Amin. Nah, saudara, minggu ini mari kita terus praktekkan apa yang kita dengar ini, saudara. Ya, kita praktekkan di keluarga kita. Kita praktekkan, saudaraku, di Komsel. Kita praktekkan di kompak-kompak. Mari, saudaraku, ya, kita jangan hanya jadi pendengar saja, tapi kita jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, biarlah hari ini Tuhan, kami mau terima Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari